Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmaliza, guru SD Negeri 021 Pendekar Bahan, Kecamatan Bangkok Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi IPS di kelas 6, tema 4, globalisasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, siswa dapat mengetahui apa itu globalisasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh penerapan globalisasi di masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bagaimana cara menyikapi globalisasi. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Nah, anak-anak ibu semua mau tahu apa itu globalisasi? Mari kita saksikan berikut ini. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi ini sebenarnya merupakan salah satu serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris globalization. Kata globalization itu sendiri sebenarnya berasal dari kata global, yang berarti menyeluruh, yang mendapat sebuah imbuanization yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi, dari asal mula katanya, globalisasi ini bisa diartikan sebagai salah satu proses penyebaran berbagai unsur-unsur baru, baik berupa suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi yang secara mendunia. Globalisasi dapat juga diartikan mendunia. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting dalam terciptanya proses globalisasi. Contoh penerapan globalisasi di masyarakat. Globalisasi telah mempengaruhi perilaku masyarakat kita dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pengaruh globalisasi ini bisa berdampak positif dan juga negatif. Pertama, gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang sangat jelas terlihat di kota besar seperti Jakarta yang banyak dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, sebagaimana yang terlihat pada kota-kota besar yang ada di negara lain yang telah maju. Kehidupan masyarakatnya pun telah berubah karena pengaruh dari barat, mulai dari pakaian, rambut, bersosialisasi, dan gaya rumah. Namun, perlu juga diingat, tidak semua pengaruh yang datang dari luar negara kita bisa diterapkan begitu saja. Perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita hendaknya kita jauhi. Yang kedua adalah makanan. Berbagai restoran cepat saji pun tersebar di Nusantara seperti McDonald, Pizza Hut, dan KFC. Yang semua makanan dan minuman yang disajikan berasal dari negara Amerika. Kini dengan adanya globalisasi, makanan asing tersebut mudah dijumpai di mana-mana, terutama di pusat-pusat perbelanjaan. 3. Pakaian. Setelan jeans dan t-shirt mudah sekali kita jumpai. Bahkan setelan jas yang dahulu hanya dipakai oleh bangsa barat, kini sudah menjadi pakaian resmi internasional. Gaun malam, baju pesta, dan baju pengantin ala barat juga bisa dimiliki dengan mudah. Baju-baju tersebut berasal dari negara barat yang kini sudah mendunia. 4. Komunikasi. Teknologi komunikasi dan internet yang kian berkembang juga memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan bertukar informasi di berbagai belahan dunia manapun dengan cepat dan aktual. 5. Transportasi. Dengan berkembangnya alat transportasi, salah satunya adalah pesawat terbang. Perpindahan arus barang dan orang dari satu negara ke negara lainnya menjadi cepat dan mudah. Jauhnya jarak tidak lagi menjadi masalah. Perkembangan jenis pesawat pun semakin beragam dan canggih. 6. Nilai-nilai tradisi. Nilai atau norma merupakan aturan yang tidak tertulis, namun diakui dan dihormati oleh masyarakat. Namun, nilai-nilai tersebut kini sudah mulai bergeser, bahkan bercampur dengan nilai-nilai yang baru yang berasal dari luar. Tradisi nenek moyang pun perlahan sudah mulai terlupakan. Cara menyikapi globalisasi.
Arus globalisasi yang demikian besar yang telah melanda negeri kita ini memang tidak mungkin lagi kita bendung. Dampak positif dan negatif pun mau tak mau akan masuk dalam masyarakat kita. Tidak adanya batas yang menghalangi masuknya informasi, baik teknologi maupun komunikasi ini, menjadikan kita untuk mampu memilih dan memilah informasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Sikap masyarakat pun beragam dalam menanggapi arus globalisasi yang melanda. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih yang baik untuk diterapkan dan yang buruknya kita tinggalkan. Setelah kita menyaksikan, dapatlah kita menyimpulkan materi pelajaran kita kali ini. Globalisasi berarti mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Seakan-akan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan-akan dunia tanpa batas. Untuk itu, kita perlu meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan dalam menyikapi dampak positif dan negatif dari globalisasi. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.